Halo adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian bakal belajar matematika bareng aku. Tapi sebelum masuk ke materinya, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Makanya aku mau kenalan dulu. Perkenalkan, aku Clarissa, sebagai salah satu kesatria pengajar di FTUI 2021. Kalian boleh panggil aku Kak Clarissa kok. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, materi yang bakal aku jelasin pada kesempatan kali ini yaitu bangun ruang. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan bangun ruang. Bangun ruang di sekitar kita tuh banyak banget. Nah, oke. Kita boleh nih kalian lihat di sekitar kalian. Ada banyak banget kan bangun ruang. Ada kalau misalkan keluar rumah tuh ada atap rumah, atau kalau misalnya di meja kalian mungkin lagi ada gelas, atau botol minum, atau kalian makanan gitu. Atau di kamar kalian ada lemari baju kalian. Nah, itu ternyata punya bentuk-bentuk bangun ruang. Ada bentuk balok, ada bentuk prisma segitiga, ada bentuk kubus, ada bentuk tabung gitu kan. Nah, tapi pasti kalian bertanya-tanya dong, sebenarnya bangun ruang tuh apa sih? Jadi, bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki ruang di dalamnya dan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk bisa memahami bangun ruang dan baik, ada konsep-konsep yang harus dipahami. Yang pertama ada unsur-unsur pada bangun ruang. Yang itu ada rusuk, sisi atau bidang, dan ada titik sudut. Nah, rusuk itu apa? Rusuk itu adalah potongan dua buah bidang yang berupa garis, kemudian sisi atau bidang itu adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang, dan yang terakhir ada titik sudut, yaitu perpotongan dari tiga buah rusuk. Nah, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke prakteknya yuk. Oke, di sini ada gambar kubus. Coba aku minta kalian untuk pause dulu videonya, terus kalian tentuin nih mana rusuk, mana sisi, dan titik sudut. Nanti kalau udah ditentuin, baru play lagi videonya. Oke, dan nih, sekarang aku mau kasih tahu, jadi rusuk itu yang mana? Kan udah dilihatin juga. Jadi rusuk itu adalah A, B, B, C, C, D, dan D, A. Kenapa? Nah, aku udah punya kotak. Nah, anggap aja kotak ini memiliki bentuk yang sama dengan gambar kubus yang ada di layar. Kalau bisa kita lihat nih, ada uh, potongan. Nah, kita tuh bisa lihat kayak garis itu kan, ada garis, anggap aja kayak ada garis, terus atasnya juga ada garis gitu. Nah, garis-garis ini adalah rusuknya. Jadi, kalau kita lihat di layar lagi, berarti AB, BC, CD, dan DA itu merupakan rusuk dari kubusnya. Terus, yang mana sisinya? Kita lihat lagi kotaknya. Nah, aku pegang. Nah, ini kan kita lihat nih ada kayak sisi bagian atas, bagian depan, bagian samping. Nah, itu termasuk sisi-sisinya. Jadi yang membatasi bagian luar dan bagian dalam dari kotak ini kan, gitu. Berarti kalau saya dilihat di gambar, sisinya itu ada sisi A, B, C, D, ada B, C, G, F, A, B, F, E, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir titik sudutnya. Titik sudut itu katanya perpotongan dari tiga buah rusuk. Kita kan tadi udah tahu nih, rusuknya ada rusuk yang bawah ini, yang samping sama yang uh, rusuk samping sama ada di samping sini kan. Nah, ternyata tiga rusuk ini, satu, dua, dan tiga itu saling berpotongan di sini, di ujung sini. Nah, berarti itu salah satu titik sudutnya. Jadi gampangnya kalau titik sudut itu kayak ujung-ujungnya dari tiap bangunnya gitu. Jadi titik sudut yang ada di gambar tuh berarti ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Gitu. Nah, kira-kira kalian udah pada bener belum nih? Kalau misalnya belum, kita lanjut lagi yuk. Kayak sebelum masuk ke latihan berikutnya, kita udah bisa nentuin dong berarti jumlah rusuk, sisi, dan titik sudutnya, karena kita udah tahu kan yang mana aja rusuk dan sisi dan titik sudutnya itu. Berarti rusuknya itu ada 12, sisinya ada 6, dan titik sudutnya ada 8. Nah, sekarang masuk latihan berikutnya. Ada bangun yang berbeda nih, sekarang bukan kubus lagi, yaitu limas. Nah, kalau uh, rusuk dari limas yang mana sih? Kalian boleh pause deh gitu, kalian tebak lagi yang mana. Nah, ternyata rusuknya itu adalah ada AB, BC, CD, DA, TA, TB, TC, dan TD. Nah, kemudian sisinya yang mana? Sisinya itu ada satu buah alas persegi dan empat buah segitiga di sisinya. Nah, ada TAD, TAB, TCB, TCD, dan ABCD. Dan yang terakhir ada titik sudutnya. Titik sudutnya itu ada T, A, B, C, dan D. Nah, berarti jumlahnya dari masing-masing rusuk, sisi, dan titik sudut itu berapa? Rusuknya itu berarti ada 8, sisinya ada 5, dan titik sudutnya ada 5. Nah, kemudian kita disuruh lagi nih, ada bangun yang berbeda, yaitu bangun tabung, bangun ruang tabung. Mana ya rusuknya? Nah, ternyata rusuknya itu A, B, dan C, D. Sisinya yaitu ada lingkaran atas, lingkaran bawah, dan selimut A, B, C, D. Dan
yang terakhir titik sudutnya itu, ternyata dia nggak punya titik sudut untuk tabung ini, gitu. Oke, setelah kalian memahami, mana rusuk, sisi, dan titik sudut, berarti kita udah bisa ngitung dari masing-masing, bangun ruang, mana rusuk, mana sisi, dan mana titik sudutnya. Kalau bisa kita lihat di kubus ini titik sudutnya 8, rusuknya 12, sisinya ada 6. Balok juga sama. Nah, kalau prisma tuh ada titik sudut 6, rusuknya 9, dan sisinya 5. Kalau limas itu titik sudutnya 5, rusuknya 8, dan sisinya 5. Kalau tabung dia nggak punya titik sudut, punya rusuk 2 dan 3 sisi. Kalau bola itu dia tidak punya titik sudut dan rusuk, tapi dia punya satu sisi, dan yang terakhir ada kerucut, dia punya satu buah rusuk dan titik sudut, dan dia punya 2 sisi. Oke, sekarang lanjut ke konsep berikutnya, yaitu volume dan luas permukaan. Nah, sebenarnya apa sih volume dan luas permukaan itu? Pasti kalian udah pernah dengar lah ya, apa volume dan luas permukaan itu. Oke, jadi kalau misalnya dilihat dari pengertiannya, volume itu adalah kapasitas ruang yang dapat ditempati pada bangun ruang dan memiliki satuan kubik. Nah, kalau luas permukaan itu adalah jumlah luas seluruh permukaan bangun ruang dan memiliki satuan persegi. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kotak yang aku punya lagi. Nah, kalau kotak ini kan kayak ini bisa aku buka nih ternyata. Nah, ini bisa lihat kan kayak ada bolongannya gitu. Nah, ini tuh disebut volumenya, ada berapa kapasitas. Nanti kotaknya itu bisa nyimpen berapa sih volumenya gitu. Nah, terus kalau misalnya luas permukaannya, ini kan kita tadi udah punya sisi-sisi, kita udah tahu kan, ada sisi-sisinya. Nah, sisi-sisi ini tuh bisa kita bilang juga sebagai permukaan dari bangun ruang ini. Nah, sisi dari bangun ruang ini kan punya luas masing-masing kan. Nah, ketika luasnya ini saya bagian depan, atas, dan samping, dan bawah ini, dan belakang kita jumlahkan luasnya. Nah, itu berarti akan menjadi luas permukaan dari bangun ruang itu. Dan kalian jangan lupa nih, ini juga harus diperhatiin dan benar, untuk volume dan luas permukaan itu memiliki satuan yang beda. Kalau volume itu punya satuannya kubik, kalau luas permukaannya itu punya satuannya persegi. Dan cara penulisannya itu kalau kubik berarti pangkat 3, dan luas permukaan itu karena persegi berarti pangkat 2. Nah, oke, sekarang kita masuk ke rumusnya masing-masing. Nah, jadi sebenarnya tiap bangun ruang itu memiliki rumus volume dan luas mukanya masing-masing. Kalau kubus itu punya volume sisi pangkat 3, kalau luas mukanya itu 6 kali sisi kuadrat. Nah, kubus itu memiliki nilai rusuk yang sama, tapi biasa kita simbolkan tuh sebagai simbol S. Oke, kepencet. Sebagai simbol S. Nah, S itu kan berarti sisi atau rusuk ya, dan nilainya tuh sama semua, makanya volumenya seperti itu. Kemudian lanjut ke balok. Kalau balok itu punya volume panjang kali lebar kali tinggi, dengan luas permukaannya itu penjumlahan dari tiap sisinya, dari tiap luas permukaan sisinya. Ada yaitu 2 kali penjumlahan dari panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, yang mana panjang, lebar, dan tingginya? Kalau panjangnya itu yang bawah, lebarnya itu yang ke belakang, dan tingginya itu yang pastinya ke atas. Lanjut ke prisma segitiga. Kalau prisma segitiga itu punya volume luas alas kali tinggi, karena alasnya segitiga, berarti luas alasnya itu luas segitiga kan, yaitu setengah setengah kali alas kali tinggi. Nah, terus luas muka, oh ya jangan lupa itu setengah alas kali tinggi itu adalah alas dan tinggi dari segitiganya. Nah, terus tinggi yang dimaksud di prisma segitiga ini apa? Yaitu tinggi dari prisma segitiganya atau sisi tegaknya. Nah, luas mukanya itu apa? Luas mukanya adalah keliling alas dikali tinggi. Keliling alas itu berarti keliling segitiganya dikali tinggi dari prismanya ditambah 2 kali alas segitiganya. Nah, kalau misalnya nih ada prisma segitiga bentuknya kayak gambar yang baru muncul ini yang ada di sebelahnya, itu sebenarnya sama aja. Itu berarti prisma segitiganya diputar 90 derajat. Terus yang mana alasnya? Kira-kira yang persegi panjang kah atau yang segitiga? Nah, ternyata alasnya itu tetap yang segitiga. Jadi kalian menghitung alasnya itu adalah alas segitiga yang ada di kiri kanannya. Gitu, dan tingginya tuh yang ada di sisi tegaknya, yang berarti sekarang lagi posisinya dari tegak vertikal gini jadi horizontal. Karena dia kayak ditidurin gitu kan. Oke, sekarang lanjut ke limas persegi. Kalau limas persegi ini punya volume sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, karena di sini alasnya 2 persegi, maka luas alasnya ya luas persegi kan, dikali tinggi limasnya. Nah, udah gitu luas permukaannya itu luas alas ditambah luas lubung limas. Luas lubung limas itu berarti penjumlahan dari luas segitiga yang ada di sekeliling limasnya, kan ada 4 segitiga tuh, 1, 2, 3, 4, satu lagi gitu kan. Nah, itu dihitung masing-masing luas segitiganya. Lanjut ke tabung. Tabung itu punya volume PR kuadrat. PR itu adalah radius atau jari-jari dari tabungnya. Dengan luas permukaan 2 kali luas alas, berarti luas alasnya kan karena lingkaran, berarti luas alasnya luas lingkaran, ditambah keliling alas atau kali lingkaran dikali tinggi tabungnya.
Lanjut ke kerucut, volumenya itu yaitu sepertiga pi r kuadrat T dengan luas permukaan pi r kuadrat pi r s. Nah, T-nya itu apa? T-nya itu adalah tinggi kerucutnya, dan R-nya adalah jari-jari dari lingkaran alas dari kerucutnya. Dan yang terakhir ada bola. Jadi bola ini memiliki volume 4/3 pi r pangkat 3 dengan luas permukaan pi r kuadrat. Nah, kalau kita lihat nih, ada R-nya banyak kan? Nah, jadi kalau misalnya kita tahu tuh R itu kan jari-jari. Jari-jari bola dari titik pusat bola itu mau ke atas, ke samping, terus ke diagonal, atau ke bawah, itu memiliki nilai yang sama. Nah, supaya lebih paham lagi sama materinya, aku punya latihan soal nih buat kalian. Gampang kok latihan soalnya, dan dikit cuma 5 soal. Dikit kan? Nah, makanya nih, aku pengen kalian kerjain nih. Yang soal pertama tuh disuruh nentuin jumlah sisi rusuk dan titik sudutnya dari tinggal segitiga. Gampang banget kan? Kalian gampang lah tinggal ngitung sendiri gitu kan. Pencet. Nah, terus yang nomor 2 itu disuruh nentuin luas permukaan dari sebuah kubus. Gampang kan? Tinggal masukin aja rumusnya. Dan tapi hati-hati nih, harus dilihat satuannya. Satuannya jangan sampai ketukar ya. Kemudian nomor 3 disuruh nentuin luas permukaan juga. Gampang kan? Dan nomor 4 disuruh menentukan volume dan luas permukaan. Ini juga gampang dong. Dan yang terakhir dihitung volume dari gambarnya. Wah, kan volumenya itu uh, cuman apa namanya tuh digabung-gabung gitu kan bawang-bawangnya, ada kerucut, ada tabung, dan ada setengah lingkaran. Nanti kalian hitung aja masing-masing volumenya. Nah, terus kalian bakal dapat deh hasilnya. Uh, hasilnya setelah dijumlahkan dari masing-masing volume dari bawang-bawang itu. Kayak gampang banget kan latihan soalnya. Nah, karena udah kasih latihan soal juga nih, berarti udah selesai nih penjelasan bawang-bawang kali ini. Semoga kalian lebih paham mengenai bawang-bawang kali ini ya. Sekian dari aku. Sampai jumpa lagi adik-adik.